Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Muhammad Titi Maulana. Lalu ada teman saya Bagus Rizky sama Marino Baktiakado. Di sini kami kelompok 8 mau menjelaskan mengenai policy brief yang kami buat mengenai perencanaan strategis menghadapi COVID-19 pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam policy brief yang kami buat ini akan menjawab sekaligus menjelaskan memaparkan mengenai upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi DIY Yogyakarta. Nah, adapun ini merupakan tren yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mana menunjukkan bahwa fokus pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi pendatang dan juga pemudik yang akan memasuki wilayah Yogyakarta seharusnya dapat juga menekan atau mengurangi jumlah kasus penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Yogyakarta. Akan tetapi dalam realitanya yang ada pada tanggal 2 Mei 2020, kasus pandemi COVID-19 di Yogyakarta ini dinyatakan mengalami kenaikan dalam hari per hari setelah penerapan kebijakan yang dilakukan di pemerintah Provinsi Jakarta. Lalu apa yang selanjutnya pemerintah lakukan? Ada beberapa langkah dan perencanaan pemerintahnya diambil oleh pemerintah Provinsi Daerah Yogyakarta. Yang pertama itu strategic planning dalam penanganan Corona 2019 ini di Yogyakarta. Yang kedua, peran sosial kapital pada masyarakat Yogyakarta. Yang ketiga, teknologi penunjang komunikasi publik. Dan juga empat, kontrol wilayah perbatasan. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana strategi planning dalam penanganan COVID-19 di Yogyakarta. Nah, fokus penanganan COVID di Yogyakarta sendiri ada 3 fokus utama, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Dalam bidang kesehatan sendiri, pemerintah Provinsi Yogyakarta menyediakan rapid test dan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang menangani COVID-19. Kemudian ada bidang ekonomi dengan memangkas belanja daerah menggunakan rancangan APBD. Kemudian di bidang sosial yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dibantu oleh keuangan daerah sebesar 600.000 per kepala keluarga selama 3 bulan. Next. Kemudian ada peran sosial kapital masyarakat Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, kondisi situasi masyarakat Yogyakarta sendiri, di mana yang berkembang masyarakat patuh terhadap Sultan dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam bahu-membahu dalam memutus penyebaran COVID-19 yang meresahkan semua kalangan saat ini. Next. Kemudian upaya yang ketiga adalah teknologi penunjang komunikasi publik, di mana pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teknologi informasi dalam penanganan COVID-19 melalui website dan juga melalui humas pemerintahan juga aktif dalam memberikan arahan-arahan yang disampaikan melalui media sosial. Nah, yang terakhir, apa yang telah dilakukan yaitu adalah melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur, yaitu mengenai pelarangan mudik, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan kontrol di 3 perbatasan. Selain itu, meskipun daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan PSBB, tapi ada peraturan yang harus ditaati oleh beberapa masyarakat, khususnya yaitu wajib menggunakan masker di kendaraan umum. Terus lanjut ke saya, pengaruhnya terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Jogja itu apa sih? Jadi pertama itu anjuran dari pemerintah pusat sendiri, yaitu 50% anggaran digunakan untuk menangani COVID-19 ini. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri hampir 75% menggunakan anggaran daerahnya untuk menangani COVID-19 ini. Lalu kemudian agenda pemerintah yang tidak berjalan seperti biasanya work from home, apapun instansinya melakukan work from home. Kemudian ini ada perbandingan mengenai penanganan COVID di beberapa negara di Asia. Jadi tantangan dalam menangani wabah pandemi ini adalah bagaimana mengintegrasikan visi dan misi antara institusi, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kemudian di Taiwan, menurut Jose Chiu Che-chen,
pemerintah negara Taiwan menggunakan 3 pendekatan kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan mitigation dengan melakukan kontak tracking sejak awal virus tersebut ditemukan di Wuhan. Kemudian respons dengan menerapkan border control dan surveillance and laboratory diagnosis. Kemudian yang terakhir yaitu recovery dengan memberikan keringanan pajak, memberikan stimulus ekonomi, dan memberikan perlindungan pada pekerja. Kami memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Jogja sendiri mulai policy brief kami, yaitu yang pertama, pengembangan kolaborasi antar institusi dengan aktor di masyarakat. Provinsi Daerah Istimewa Jogja ini masih kental terhadap budaya kejawaannya yang mana patuh terhadap sultan mereka. Dan juga mereka patuh terhadap tokoh masyarakat. Sehingga perlu dibangun kembali dan dikembangkan lagi kolaborasi antar institusi dengan aktor di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ketegasan dalam mengontrol misinformasi dan disinformasi. Misinformasi dan disinformasi ini perlu dikembangkan lagi sistemnya agar pemerintah dapat mengontrol misinformasi dan disinformasi tersebut. Dengan cara menyebarkan informasi yang valid. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ya seperti kita ketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami menyarankan Provinsi Daerah Istimewa Jogja untuk melakukan PSBB ini secara cepat. Dan kebijakan PSBB ini lebih baik diatasi di zona merah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah wilayah perbatasan tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.